Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laina Al-Humairah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konversi energi dalam fotosintesis pada sel tumbuhan. Apa itu fotosintesis? Tumbuhan seperti organisme yang lain untuk melaksanakan aktivitasnya membutuhkan energi. Energi diperoleh dari bahan makanan yang dipecah melalui respirasi. Glukosa yang tersedia pada sel-sel makhluk hidup terbentuk dari penggabungan bahan-bahan karbon dioksida dan air dengan menggunakan energi cahaya matahari. Proses ini dinamakan fotosintesis. Fotosintesis adalah proses sintesis karbohidrat dari bahan-bahan anorganik CO2 dan H2O pada tumbuhan berpigmen dengan bantuan energi cahaya matahari. Fotosintesis terdiri atas dua fase, yaitu fase 1 yang berlangsung pada gerhana dan menghasilkan ATP dan NADPH2, serta fase 2 yang berlangsung pada stroma dan menghasilkan karbohidrat. Molekul air tidak dipecah dalam fotosintesis primitif, dan setelah evolusi molekul air dipecahkan melalui dua fotosistem sehingga O2 dilepaskan ke atmosfer. Fotosintesis berkembang menjadi lebih kompleks secara biokimia sampai terjadinya pemisahan antara respirasi dan fotosintesis beserta regulasinya. Evolusi tipe-tipe fotosintesis seperti C4 dan CAM merupakan akibat menurunnya rasio CO2 atau O2 dan radiasi yang intensif pada atmosfer. Proses sintesis karbohidrat dari bahan-bahan anorganik pada tumbuhan berpigmen dengan bantuan energi cahaya matahari disebut fotosintesis dengan persamaan reaksi kimia berikut ini. Karbon dioksida diperoleh dari udara dan diserap melalui stomata. Air diperoleh dari dalam tanah yang diserap oleh akar, kemudian dibawa ke seluruh tubuh oleh pembunuh silam. Cahaya matahari digunakan tumbuhan untuk membantu proses kimia memproduksi glukosa. Hasil fotosintesis ini kemudian diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk bernapas, berkembang biak, tumbuh, dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan. Berdasarkan reaksi fotosintesis tersebut, CO2 dan H2O merupakan substrat dalam reaksi fotosintesis, dan dengan bantuan cahaya matahari dan pigmen fotosintesis akan menghasilkan karbohidrat dan melepaskan oksigen. Cahaya matahari meliputi semua warna dari spektrum tampak dari merah hingga ungu, tetapi tidak semua panjang gelombang dari spektrum tampak diserap atau diabsorpsi oleh pigmen fotosintesis. Atom O pada karbohidrat berasal dari CO2 dan atom H pada karbohidrat berasal dari H2O. Energi cahaya diubah menjadi energi kimia oleh pigmen fotosintesis yang terdapat pada membran interna atau tilakoid. Pigmen fotosintesis yang utama ialah klorofil dan karotenoid. Klorofil A dan B menunjukkan absorpsi yang sangat kuat untuk panjang gelombang biru dan ungu, jingga dan merah atau lembayung, dan menunjukkan absorpsi yang sangat kurang untuk panjang gelombang hijau dan kuning hijau, yaitu 500-600 nm. Tempat terjadinya fotosintesis. Fotosintesis berlangsung di organ tumbuhan yang mengandung klorofil, misalnya daun dan batang. Fotosintesis ini berlangsung di jaringan mesofil daun. Jaringan mesofil terdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang atau jaringan spons. Kedua jaringan tersebut sama-sama mengandung kloroplas. Namun kloroplas pada jaringan spons jauh lebih banyak dibandingkan dengan jaringan palisade. Maka tempat utama untuk berlangsungnya fotosintesis adalah jaringan spons. Agar fotosintesis bisa berlangsung dengan baik, maka diperlukan komponen-komponen esensial seperti bahan baku, cahaya, pigmen, dan enzim. Yang pertama, bahan baku. Bahan baku yang diperlukan dalam proses fotosintesis adalah karbon dioksida dan air. Karbon dioksida diperoleh tumbuhan melalui stomata dengan jalan difusi. Air diperoleh dari lingkungan dengan cara diabsorpsi dan ditransportasikan melalui jaringan pengangkut pada tumbuhan. Yang kedua, cahaya. Fotosintesis memerlukan cahaya, umumnya cahaya matahari sebagai sumber energinya. Cahaya yang digunakan adalah cahaya tampak. Gelombang cahaya terpanjang hingga terpendek adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Yang ketiga, pigmen. Pigmen pada tumbuhan hijau digunakan untuk mengabsorpsi energi cahaya.
Pigmen terpenting dari tumbuhan untuk melakukan fotosintesis adalah klorofil. Di dalam kloroplas terkandung beberapa jenis pigmen yaitu klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Selanjutnya kloroplas. Kloroplas tersusun atas karbohidrat, lemak, protein, klorofil, karotenoid, DNA, dan RNA. Kloroplas mengandung logam Fe, Cu, Mn, Zn, dan Mg. Kloroplas memiliki dua unit membran seperti mitokondria. Setiap unit membran bersifat trilaminair atau terdiri atas 3 lapisan, yang diantaranya terdapat ruang intermembran. Kloroplas tersusun atas grana dan stoma. Kloroplas mempunyai membran yang terorganisasi menjadi katong pipih yang disebut tilakoid. Tumpukan tilakoid disebut grana dan di sekitar tilakoid terdapat cairan disebut stroma yang terdapat enzim. Fungsi kloroplas adalah sebagai berikut. Yang pertama, berperan dalam proses fotosintesis, yakni pada reaksi terang atau fosforilasi dan fotolisis, dan reaksi gelap atau pembentukan C6H12O6. Yang kedua, berperan dalam proses sintesa protein atau penyusun kloroplas. Di dalam kloroplas terdapat beberapa pigmen, antara lain klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Yang pertama, klorofil A atau C55H72O5N4Mg, yaitu berperan dalam reaksi terang dan mampu menyerap terutama cahaya merah, biru, dan ungu. Yang kedua, klorofil B atau C55H70O5N4Mg, yaitu menyerap cahaya biru dan oranye. Yang terakhir, karotenoid, yaitu merupakan pigmen kuning oranye yang menyerap cahaya biru hijau. Selanjutnya, klorofil. Klorofil adalah pigmen pemberi warna hijau pada tumbuhan, alga, dan bakteri fotosintetik. Pigmen ini berperan dalam proses fotosintesis tumbuhan dengan menyerap dan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Klorofil merupakan faktor utama yang mempengaruhi fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses perubahan senyawa anorganik menjadi senyawa organik dan O2 dengan bantuan cahaya matahari. 3 fungsi utama klorofil dalam proses fotosintesis adalah memanfaatkan energi matahari, memicu fiksasi CO2 untuk menghasilkan karbohidrat, dan menyediakan energi bagi ekosistem secara keseluruhan. Karbohidrat yang dihasilkan dalam fotosintesis diubah menjadi protein, lemak, asam nukleat, dan molekul organik lainnya. Klorofil menyerap cahaya yang berupa radiasi elektromagnetik pada spektrum kasat mata atau visible. Kompleks protein klorofil merupakan komponen fotosintesis yang penting. Radiasi cahaya yang diterima oleh tanaman dalam fotosintesis diabsorpsi oleh klorofil dan pigmen tambahan yang merupakan kompleks protein klorofil. Selanjutnya, energi radiasi akan ditransfer ke pusat reaksi fotosistem 1 dan 2 yang merupakan tempat terjadinya perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. 2 mekanisme yang terlibat dalam pembentukan kompleks protein klorofil adalah distribusi klorofil yang baru disintesis dan redistribusi klorofil yang sudah ada. Klorofil B adalah hasil biosintesis dari klorofil A dan berperan penting dalam reorganisasi fotosistem selama adaptasi terhadap kualitas dan intensitas cahaya. Oleh sebab itu, hilangnya klorofil A dan B berpengaruh negatif terhadap efisiensi fotosintesis. Konversi energi dalam fotosintesis. Untuk bisa melakukan proses fotosintesis, maka diperlukan zat klorofil atau zat hijau daun yang banyak terdapat di bagian daun. Selain itu, proses fotosintesis banyak terjadi di bagian daun karena pada bagian ini mengandung banyak pigmen fotosintetik yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Ternyata, pigmen fotosintetik dan klorofil membantu proses fotosintesis karena bisa menyerap sinar matahari yang merupakan energi untuk melakukan fotosintesis. Proses ini menyebabkan terjadinya perubahan energi fotosintesis yang termasuk dalam proses bernama anabolisme. Untuk melakukan fotosintesis, tumbuhan akan menyerap air dan karbon dioksida yang diubah menjadi beberapa zat. Dalam proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan, ada beberapa zat yang dihasilkan, yaitu glukosa, air, dan oksigen. Glukosa dan air adalah komponen yang digunakan
adalah produk sampingan yang akan dilepaskan oleh tumbuhan dan berguna bagi makhluk hidup lainnya, seperti manusia dan hewan untuk bernafas. Tumbuhan juga membutuhkan bahan bakar untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa, air, dan oksigen. Tumbuhan akan menggunakan cahaya matahari sebagai bahan bakarnya dalam proses fotosintesis. Perubahan energi fotosintesis dari cahaya matahari yang digunakan untuk proses fotosintesis yang digabungkan dengan karbon dioksida dan air merupakan perubahan energi kimia menjadi glukosa. Perubahan energi fotosintesis termasuk anabolisme. Anabolisme adalah proses reaksi kimia yang terjadi dalam sel dan menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia yang lebih kompleks atau rumit. Dalam proses anabolisme ini, ada 3 tahap yang terjadi, yaitu produksi, aktivasi, dan penggabungan. Pada tahap pertama, yaitu produksi, maka akan terjadi proses produksi berbagai senyawa, seperti asam amino, monosakarida, dan nukleotida. Kemudian tahap kedua adalah aktivasi senyawa-senyawa yang sudah diproduksi menggunakan energi dari senyawa nukleotida. Tahap yang terakhir adalah penggabungan senyawa tadi menjadi molekul yang lebih kompleks, contohnya seperti protein, lemak, maupun asam nukleat. Selesai sudah pembahasan saya mengenai konversi energi dalam fotosintesis pada sel tumbuhan. Salah dan kurangnya saya meminta maaf. Terima kasih telah menyaksikan dan menyimak sampai akhir. Semoga teman-teman semua bisa memahami penjelasan dari saya dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.